Halo Indonesian, Pasam. Siap. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang masalah dokumen pengadaan. Ya, Dokumen pengadaan yang terdiri atas dokumen pemilihan dan dokumen kualifikasi. Nah, sekarang ada satu jenis dokumen lain lagi nih yang dikenal dengan dokumen penawaran. Iya. Nah, dokumen penawaran ini bagian dari dokumen pengadaan atau bukan sih? Sebenarnya kalau kita lihat ini yang dimasukkan nanti di dalam dokumen pengadaan, di bagian dari pemilihan penyedia kemudian disebut dokumen pemilihan. Di dokumen pemilihan ini tawaran dari owners kepada pasar. Oke. Nanti pasar akan merespon dengan dokumen yang namanya dokumen penawaran. Jadi dokumen penawaran itu adalah respon pasar terhadap dokumen pemilihan yang disusun oleh owner. Iya. Jadi harus ada dokumen pemilihan dulu, baru ada dokumen penawaran. Karena kalau tidak ada dokumen itu, apa yang mau ditawar? Iya. Nah, kriteria dokumen penawaran yang akan disampaikan oleh penyedia ini kemudian dituangkan di dalam dokumen pemilihan. Kriterianya apa saja yang perlu disampaikan ketika menawar. Kemudian apa saja yang perlu disampaikan pada saat menyampaikan penawaran ngebid gitu ya. Betul. Ngebid, apakah cuma harga saja, apakah cuma administrasi saja atau apakah dan seterusnya. Nah, jadi ini yang disebut dengan dokumen penawaran. Nah, ada bagian lain tadi kan kita diskusikan bagian lain dokumen kualifikasi. Betul. Nah, dokumen kualifikasi ini adalah juga harus direspon oleh pasar. Oh, berarti ada dua yang direspon dong, yaitu Iya. dokumen kualifikasi dengan dokumen pemilihan. Nah, dokumen pemilihan direspon dengan dokumen penawaran, dokumen kualifikasi direspon dengan dokumen kualifikasi juga. Nah, kita lebih dalam tentang dokumen kualifikasi nih. Apa saja sih bagian-bagian yang ada dalam dokumen kualifikasi itu? Karena kan kalau kita bicara masalah kualifikasi kan menilai qualified atau tidaknya penyedia kan? Jadi seluruh penilaian kompetensi yang dibutuhkan pada saat kita mengidentifikasi kebutuhan supplier kita itu dimasukkan di situ. Ada dua bagian sebenarnya. Ada bagian yang administratif sifatnya, ada bagian yang bersifat teknis. Mungkin tambah satu lagi biar kita lebih yakin, yaitu keuangan. Nah, itu bagian dari kompetensi teknis keuangan yang kemudian kita masukkan dalam financial capability. Iya, jadi dia capable, bukan hanya sekedar pengusaha yang bermodal dengkul. Iya, kalau di dalam private itu biasanya disertakan semacam neraca, kemudian laporan rugi laba, likuiditas dan segala macam. Yang nantinya dihitung ya, dihitung menjadi namanya sisa kemampuan nyata. Kalau di publik namanya sisa kemampuan nyata. Sisa kemampuan nyata. Tapi kalau di dalam private ini namanya financial capability. Nah, jadi di situ juga termasuk kondite keuangan dan segala macam. Nah, kemudian kalau yang dari sisi teknis pekerjaannya itu nanti akan dinilai namanya kompetensi pengalaman. Jadi kalau kita lihat dari sisi dokumen kualifikasi nih, jadi dokumen kualifikasi itu pada prinsipnya ada dua bagian besar. Di mana yang di teknis ini dalamnya ada keuangan ya. Tapi kalau kita bicara masalah administrasi itu berarti perusahaan ini qualified secara aspek legalitas. Legalitas. Ya, lebih banyak kalau administrasi legalitas. Perpajakan segala macam. Kemudian izin usaha. Iya. Akta jangan akta lupa. pendirian. Karena bagaimana namanya perusahaan kalau tidak ada akta pendiriannya gitu kan. Nah, kemudian kalau secara administrasi dalam hal ini legalitas berdasarkan peraturan perundang-undangan telah terpenuhi, kemudian kita masuk kepada teknis. Nah, teknis ini dalamnya ada pengalaman. Ada pengalaman kemudian ada kepemilikan personil inti ya, personil inti, kemudian ada kepemilikan peralatan jika dibutuhkan peralatan dalam pelaksanaan pekerjaan. Ya, jadi tapi filosofinya ini kan bukan peralatan yang ditawarkan, bukan, tapi peralatan yang menggambarkan kualifikasi atau tidaknya perusahaan tersebut. Nah, jumlah peralatan, kemudian jumlah kepemilikan peralatan dan segala macam ini juga nanti berkaitan dengan kapabilitas keuangannya, karena itu merupakan bagian dari aset. Gitu. Nah, ini bagian dari kualifikasi. Jadi bisa kita juga simpulkan bahwa bagi perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi, berarti perusahahaan tersebut dapat kita nyatakan tidak qualified. Tidak qualified. Ya, kan? Ini kan persyaratan kualifikasi kan? Iya, betul. Nah, jadi kalimatnya bukan gugur ya, bukan gugur, tapi tidak qualified, tidak memenuhi kualifikasi kita. Bukan berarti tidak qualified itu kemudian dia tidak layak jadi penyedia, tidak. Tapi hanya tidak qualified karena tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan atau kita butuhkan. Ini cukup jelas untuk kualifikasi gitu. Kemudian ini yang perlu saya tambahkan juga di dalam dokumen pemilihan itu sebenarnya ada aspek lain, hal yang akan kita perjanjikan.
hal yang akan kita perjanjikan itu sudah harus termaktub juga di dalam dokumen pemilihan. Ya. Jadi di dalam dokumen pemilihan selain persyaratan apa yang diminta juga harus ada yang namanya rancangan perjanjian. Itu dalam request of proposal, invitation of bid itu biasanya sudah disampaikan dulu. Kalau di private itu biasanya dalam bentuk misalkan TOR ya, Term of Reference itu kemudian KAK, ada kerangka acuan kerja di publiknya, kerangka acuan kerja. Nah, rancangan kontrak ini tertuang di dalam dokumen pemilihan juga, sehingga ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen pemilihan. Jadi pada prinsipnya peserta itu pada saat melakukan bid, dia sudah harus tahu apa hak dan kewajiban apabila dinyatakan sebagai penyedia. Betul. Karena itu bagian dari bagaimana mereka mampu menilai diri mereka untuk bisa menjadi supplier kita. Betul. Dan mereka itu pada prinsipnya adalah sudah tahu dan tidak merasa ditipu lagi. Iya. Jadi ini prinsip keterbukaan. Jadi supplier, ada syarat tender, syarat pemilihan, dan syarat berkontrak. Pekerjaan atau syarat berkontrak, syarat untuk melakukan pekerjaan. Ya, ini kayaknya udah cukup jelas jelas, Bapak Ibu, Pak Sam tadi, tapi begini, agak haus nih. Oh iya, pesan aja. Bisa minta kafe latte nya? Saya udah. Kafe latte ya? Ya. Di sini dong, masa dibungkus? Panas ya. Oke, makasih Mas. Saya minum duluan ya. Ya, silakan. Jadi ini yang dapat kita saksikan bersama, dan saya Khalid Mustafa. Saya Sam Ramli. Salam pengadaan. Pas. Nah, nanti berikutnya